Oke. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, di Natal tahun 2022. Ya, kita masih bisa bersama-sama lagi merayakannya Bapak Ibu ya. Dengan berlalunya waktu pasti ada suka, duka ya. Pasti banyak kejadian yang kita alami sepanjang tahun 2022 ini ya. Dan harapannya Natal kali ini tetap sama, membawa sukacita Allah. Membawa sukacita Allah memang tidak gampang, karena membawa sukacita Allah itu berbeda dengan sukacita yang dunia tawarkan. Ya. Bapak Ibu lihat ini dekor di sini, ini berapa hari ya teman-temannya panitia yang jemaat pemuda itu sampai malam itu. Mana Mbak Ria tadi WL itu? Tadi malam masih sempat bergadang juga, padahal mau WL hari ini ya. Itu nggak mudah ya. Harapannya apa? Wah, tampilannya ini bisa membuat kita sukacita, ya kan? Anak-anak tadi itu menggugah saya Bapak Ibu ya. Ya, pemuda juga ya. Nanti bapak akan nyanyi juga ntar ya. Tunggu saatnya nanti sebentar. Ini menambah sukacita Bapak Ibu ya. Membuat hati senang. Ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa sebagaimana besar usaha kita untuk mendapatkan sukacita di dunia ini, termasuk yang tadi itu, tahu nggak Bapak Ibu? Ini semua pasti akan berakhir, men, akan berakhir, akan berakhir Bapak Ibu. Karena sukacita kekal, sukacita yang abadi nanti di belakang langit baru. Ya. Tapi harapan kita ya, hari-hari ini kita menikmati sukacita ini dan terus berjaga-jaga, ya, terus berjaga-jaga. Jangan sampai sukacita yang kita usahakan kita nikmati ini bertentangan dengan sukacita yang Tuhan mau. Nah ini, jangan sampai bahkan Natal, momen Natal yang kita nanti-nantikan itu sudah tidak sama dengan momen Natal yang Tuhan rindukan 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan datang ke dunia ini. Di luar sana Natal itu identik dengan apa? Pesta pora, ya. Identik dengan wah, gitu. Wah. Ya. Dan itu sepertinya Natal yang dicari. Ya, Natal yang dicari. Makanya banyak pernak-pernik Natal juga ya. Banyak pernak-pernik Natal dan segala macam cara untuk orang mau merayakan Natal ya. Saya lihat di Facebook ada yang merayakan Natal, ada yang sudah di Korea, waduh, ada yang sudah di mana-mana gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, dimanapun kita berada, sebenarnya itu tidak menentukan sukacita Natal yang Tuhan kehendaki, amin. Natal, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Natal itu diperhadapkan dengan ancaman yang luar biasa pada zaman itu. Dan sekarang orang sudah mulai melenceng, mengharapkan Natal yang nyaman sesuai dengan apa yang dia mau. Sepertinya kue Natal itu menambah sukacita. Kalau nggak ada kue Natal, wah Tuhan gitu ya. Maka di Manado Bapak Ibu masih November, bahkan belum November, itu sudah harum semerbak kue Natalnya ya. Memang budaya kita sini nggak terlalu ya. Cuman kayaknya sudah mulai ya, sudah mulai menular ya. Kue Natal di mana-mana juga ya, sudah mulai. Coca-Cola, wah dari zaman dulu itu sudah ada itu Coca-Cola. Ada ditambahin bir. Kalau di Manado sukacita tidak lengkap kalau tidak ada cap tikus juga. Wah itu Bapak Ibu, ya
sukacita Natal, ya. Mereka bisa terbang saat malam Natal gitu ya. Terbang, mendaratnya kemana? Ke got. Di kampung-kampung di Nado seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, ada banyak cerita lucu yang sempat terekam di saya. Karena cerita lucu ini juga menyangkut dengan keluarga saya, termasuk opa saya. Wah, penjual cap tikus. Dan cucu-cucunya diajarin minum cap tikus. Setiap Natal di kampung nggak mungkin ya dilewati tanpa seperti itu di kampung-kampungnya di sana. Wah, tapi itulah ya. Nah, kita akan terus ya berusaha memahami kehendak Tuhan itu seperti apa sih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tahun-tahun ini kan sepertinya cepat sekali ya. Cepat sekali Bapak Ibu ya. Ini aja sudah di akhir tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, sehari itu sepertinya cepat sekali gitu. Terus berjalan waktu. Nah, kita sebenarnya harus lihat ya, iman kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, apa yang kita alami ya. Nah, kalau berbicara perjalanan iman, seharusnya kita bisa melihat dan kita harus mengetahui proses perjalanan iman kita. Jangan sampai yang kita tekankan selama hari lepas hari hanya perkara makan, minum ya. Tapi kita harus memperkarakan perjalanan iman kita dari hari ke hari di hadapan Tuhan seperti apa. Maka banyak juga yang memperkarakan. Tapi berbicara perjalanan iman, selalu orang beranggapan bahwa perjalanan iman itu proses bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Itu anugerah Tuhan dinyatakan. Itu proses berkat Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan terus menolong kita dari semua masalah hidup kita. Amin. Tapi ada yang harus kita cermati di sini. Pada umumnya orang berbicara perjalanan iman, itu mereka berbicara bagaimana proses Tuhan terus menolong hidupnya. Bagaimana masalah ekonomi bisa teratasi, bagaimana Tuhan bisa memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, pekerjaan yang bagus, ya, kesehatan yang bagus, bahkan sembuh dari sakit dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Artinya saat seseorang berbicara perjalanan iman, hal itu sering dikaitkan dengan masalah berkat pemenuhan jasmani, kebutuhan jasmani. Artinya apa? Di satu sisi, orang sering menekankan perjalanan iman itu dari sudut pandang bagaimana kesetiaan Tuhan memberkati umatnya. Bagaimana Tuhan terus memberi kasih karunia. Sehingga apa Bapak Ibu? Dari proses itu, maka sering kita dengar para hamba Tuhan berkata, ya, kalau rohani kita diberkati, maka jasmani pun kita diberkati. Ya. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita di Natal ini, kita mau melihat lagi proses perjalanan iman kita, dan kita mau lihat hal-hal apa yang sering terjadi, ya. Yang sering terjadi yang kita dengarkan, yang membangun landasan iman kita. Nah, salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tidak jarang kita lihat, kita dengar ya, hamba-hamba Tuhan katakan, kalau rohani kita diberkati, maka jasmani pun pasti diberkati. Di satu titik kita akan berkata, amin. Tapi ingat, rohani kita terus bertumbuh Bapak Ibu.
rohani kita terus bertumbuh. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan dengan cermat. Kalau rohani kita diberkati, maka jasmani pun pasti diberkati. Sepertinya itu benar ya Bapak Ibu ya. Saya katakan benar dalam tingkat tertentu. Kalau seandainya ya kita cermati baik-baik ya, sering ungkapan ini ya muncul di kalangan anak-anak Tuhan. Bahkan sebenarnya ini filosofi yang umum terjadi di kalangan orang beragama. Yang sebenarnya kalau kita cermati, awalnya ini bagus Bapak Ibu. Ini sudah titik orang datang kepada Tuhan, awalnya bisa seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini tingkat kerohanian kita yang belum dewasa sebenarnya. Saya mau katakan jujur seperti itu. Tingkat kerohanian yang belum dewasa. Kenapa? Kata-kata ini yang akhirnya akan kita gunakan untuk apa? Untuk menuntut Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Apa yang kita mau. Dengan syarat, saya kan sudah ke gereja Tuhan ya. Saya kan sudah melakukan bagian saya Tuhan. Bahkan saya kan sudah kasih persembahan, si perpuluhan. Wajar dong kalau saya diberkati. Nah, Bapak Ibu, ada hal-hal yang terjadi yang unik kalau kita perhatikan anak-anak kita ya. Kalau anak-anak kita masih kecil, mereka mau melakukan sesuatu pasti menuntut imbalan. Benar? Mak, saya tadi sudah kerjakan ini ya. Saya tadi sudah kerjakan itu. Ada hadiahnya enggak Mbak? Mak ya. Pak, ada hadiah enggak Pak? Ya. Menuntut sesuatu. Ya. Nah Bapak Ibu, dalam tingkat iman seperti ini, kalau kita cermati ya, berandai-andai ya, sebenarnya kalau seandainya ada malaikat di samping itu, dan memang ada malaikat sih ya Bapak Ibu ya, kita ada malaikat yang menjaga kita nggak bisa lihat saja Bapak Ibu. Alkitab katakan memang ada malaikat ya, malaikat yang mengelilingi kita, menjaga kita, yang Tuhan utus untuk kita. Ya. Saat malaikat dengar seperti ini, mungkin dia akan berkata begini nih, ini parah ini katanya. ini iman yang parah ini. Ya, sambil dia ketawa Bapak Ibu ya, sambil dia ketawa. Kita cermati baik-baik Bapak Ibu, cermati, kita lihat baik-baik ya. Ternyata yang dikejar kebanyakan orang itu berkat jasmani. Berkat jasmani. Di Natal ini kita harus mengubah paradigma kita. Maka dalam perjalanan iman orang Kristen, orang percaya, ini sering akhirnya terjadi masalah. Masalah demi masalah muncul. Bahkan masalah ini Bapak Ibu bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan orang-orang percaya. Kalau percayanya itu didasarkan dengan apa? Berkat jasmani. Masalah besar itu bisa terjadi. Apa Bapak Ibu? Kecewa. Apa Bapak Ibu? Cinta uang. Ini terjadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan hidup, perjalanan iman orang-orang di barat sana, itu sudah gak ada yang Kristen Bapak Ibu. Kristen itu kan artinya apa? Seperti Kristus ya.
hidupnya itu seperti Kristus. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu ya, anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak sekolah minggu, dia bisa mengakses media dan dia bisa lihat bagaimana semangat orang-orang Kristen itu di luar sana. Lewat apa? Lewat tontonan, film itu. Itu yang diutamakan lagi, bukan melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana hidupnya itu dipenuhi dengan sukacita, berkat jasmani. Kita harus jujur itu. Karena apa? Ya. Karena ini sudah mulai terjadi di kita. Sudah masuk sampai ke Asia ini, lebih parah lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk itu kita ada hal yang sering kita lupa saat berbicara percaya kepada Tuhan, berbicara iman di dalam Tuhan. Itu apa, Bapak Ibu? Berbicara kesetiaan, ya. Kesetiaan. Kita lupa kalau berbicara kesetiaan Tuhan, ya. Kalau kita berbicara kesetiaan Tuhan, ini tidak bisa dilepaskan dari kesetiaan kita juga di hadapan Tuhan, amin. Tidak bisa dipisah. Dan sebenarnya satu-satunya yang harus kita permasalahkan itu bukan kesetiaan Tuhan, ya. Tetapi apa yang harus kita permasalahkan, bahkan kita ragukan, itu kesetiaan manusia, Bapak Ibu. Kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengikuti hari-hari hidup kita. Kesetiaan kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai jadi seperti agama-agama pada umumnya. Saat datang kepada Tuhan, ya, saat datang mau menyembah Tuhan, mereka terus menekankan, wah ini Tuhan yang setia, ya, Tuhan yang nggak diragukan lagi. Lah itu nggak usah diomongin, Bapak Ibu. Tuhan itu sudah pasti setia menjaga kita. Tuhan pasti melindungi kita. Dengan berkatnya Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Yang jadi masalah hari-hari ini, yang harus kita perkarakan, apakah kita setia di hadapan Tuhan? Ya. Seperti yang awal kita bicarakan tadi. Kita datang ke Tuhan, wah Tuhan luar biasa, kita datang ke gereja. Bahkan jangan sampai kita datang hari ini di Natalan, kita hanya mengharapkan kesetiaan Tuhan untuk memberkati kita. Wah ini bahaya. Yang malaikat katakan tadi, ya ini parah ini katanya. Ini parah. Seharusnya kita datang yang kita perkarakan, yang kita perkarakan di hadapan Tuhan, kesetiaan kita. Amin. Kesetiaan kita. Mari saya ajak di Natal ini kita renungkan baik-baik. Selama 2022, Natal yang lalu kan 2021. Tadi LCD sempat salah ya. Tampilkan selamat Natal tahun 2021 ya. Mundur kata Pak Julis ya. Selama 2021 sampai sekarang, apakah kesetiaan kita itu diragukan Tuhan gak? Nah ini bahaya ya. Apakah kesetiaan kita di hadapan Tuhan itu benar? Atau kita masih anak-anak rohani terus sama? Ya. Bapak Ibu, saya gak salahkan orang yang datang ke Tuhan itu, ya dia menuntut berkat Tuhan. Oke lah, ya kan? Oke. Ibaratnya seperti perjalanan hidup manusia, ya dari anak-anak dia selalu menuntut ke orang tua, ya enggak? Selalu meminta orang tua untuk terus memperhatikannya. Tapi dalam tingkat-tingkat tertentu, dalam umur-umur tertentu, seorang anak kan akhirnya dia dewasa. Dia dewasa, dia bisa berpikir, dia bisa bertanggung jawab, melakukan bagiannya. Bahkan anak-anak sampai harus berpikir bagaimana dia menyenangkan orang tua. Bagaimana dia berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Dia harus kuliah, ya kan? Dia harus sekolah dengan baik, benar? Dia harus belajar dengan baik.
harus sukses dalam pelajaran itu, tingkat-tingkatnya, sampai dia harus kuliah, dia harus cari pekerjaan, tidak jadi beban bagi orang tua. Itu bagian dari kedewasaan seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan mentalnya. Dan ingat, dalam kerohanian pun seperti itu Bapak Ibu. Ada saat-saatnya memang kita datang kepada Tuhan dalam tingkat anak-anak. Kita katakan, Tuhan tolong saya, ya, berkati saya Tuhan. Sepertinya dia meragukan Tuhan. Ingat anak-anak, sepertinya dia terus meminta kepada Tuhan. Ingat anak-anak, ya. Tapi ada tingkatnya, dia harus Tuhan ajar dewasa. Sampai ke titik bagaimana dia memikirkan lagi, bukan hal dia disenangkan, tapi dia memikirkan bagaimana saya harus menyenangkan Tuhan. Dari waktu ke waktu, ya, dari hari ke hari, lewat perkataan saya, pikiran, perbuatan, itu bisa membanggakan Tuhan. Ini anak yang dewasa. Dan dia terus setia melakukan itu. Amin. PR kita masih banyak Bapak Ibu. PR kita masih panjang. Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri dulu biar nggak tegang ya. Artinya kita masih dikasih kesempatan hari ini. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk terus berusaha menyenangkan Tuhan. Jadi dewasa, amin. Terus dikasih kesempatan untuk Tuhan uji, Tuhan bentuk, untuk terus setia di hadapan Tuhan. Saya sangat bersyukur ya. Di sini saya lihat ada Bapak Ferin. Waduh, senang saya lihat itu ya. Bapak Ferin bisa hadir bersama-sama. Ini luar biasa. Kalau biasanya kan, wah, hari Minggu ini bonusnya besar ini. Orang-orang pada umumnya seperti itu, benar nggak? Di perusahaan, saya heran juga ya. Perusahaan kok kalau hari Minggu bonusnya tambah besar gitu ya. Seperti itu ya. Di sini ada kakek Nes juga, ya, sama nenek Nes. Saya bilang, kakek Nes, nenek Nes, ya, Natal ini yuk kita sama-sama Natal di sini. Nanti tahun baru ke gereja yang sana lagi. Ya, saya senang juga ya, nenek Nes ada di sini, kakek Nes. Saya kemarin berharap ada opa sama omanya dari Manado, cuma nggak bisa ya. Nggak bisa datang, nggak apa-apa. Cuma ada Evan di sini ya, dari Jakarta. Ada Jeb juga ya, adiknya Bu Gembala, bisa berkumpul di sini ya. Ini yang dari luar-luar juga datang nih, ada Mama Andre nih. Andre ya itu ya. Wah, pulang juga Andre ternyata ya. Ya, bersyukur ya, bersyukur. Ternyata ya, kita masih dikasih kesempatan Tuhan gitu. Wah, itu luar biasa. Ingat, mari kita mau berusaha untuk dewasa Bapak Ibu. Berusaha, berjuang. Sekali lagi, kita kalau ditanya bagaimana kabarnya, jangan bilang dahsyat luar biasa. Ya, enggak, kita bukan wah anti itu, enggak. Karena kita punya paradigma, pemahaman bagaimana kabarnya, masih berjuang, benar? Memang masih berjuang Bapak Ibu. Tidak mudah kita untuk jadi Kristen yang benar, tidak mudah. Tapi saat kita bisa masuk ke jalurnya Tuhan, wah itu indah sekali, indah sekali. Maka Mama Ferin terus ingatkan Bapak Ferin, dan Bapak Ferin terus mau diingatkan, ya enggak? Indah hidup di dalam Tuhan, indah sekali. Bapak Ibu lihat anak-anak yang nyanyi tadi. Waduh, kalau mau nangis ya tadi itu. Mereka bisa luar biasa di sini. Mereka bisa nyanyi, bisa ada ayat hafalan yang mereka hafal, ya kan? Itu perjuangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena rata-rata orang tua, anaknya masih kecil, itu dibiarkan. Secara tidak langsung, secara langsung juga. Kalau anak lagi rewel, nih HP nih. Kalau anak lagi susah diatur, tuh nyalakan TV, nontonlah. Sampai berjam-jam di situ. Artinya apa? Biarkan anak itu sebenarnya.
Kita nggak mau diganggu, kita punya kesenangan. Malaikat juga bilang, ini bahaya ini. Kenapa bahaya? Setelah mereka besar, kita menuntut mereka untuk perhatikan kita. Padahal waktu mereka kecil kita nggak perhatikan. Setelah mereka besar, mereka pergi ke sana, kemana-mana. Kita jadi masalah. Perhatikan bapak, perhatikan mama dong nak. Wah, kok nggak pernah gini gitu ya. Kalau seandainya masih kecil kayak tadi, kita terus perhatikan mereka, nggak usah nuntut besar, pasti mereka perhatikan orang tua, amin. Maka indah kalau kita di dalam Tuhan, kita selalu mengingatkan anak-anak untuk hal itu. Ya. Kita selalu bawa anak-anak pada hal-hal kekekalan. Kita selalu ajak anak-anak untuk setia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang iman percaya, ya. Sebenarnya ini kan suatu yang biasa ya. Tapi sebenarnya ya, iman percaya tidak hanya menaruh keyakinan terhadap Allah secara pikiran saja. Yang selama ini kita tahunya seperti itu. Percaya Tuhan enggak? Percaya. Ya. Percaya Tuhan enggak? Percaya. Hanya di dalam pikiran, mulut saja keluar seperti itu. Percaya. Seharusnya berbicara iman percaya, itu harus hidup di dalam perilaku kita, harus hidup di dalam tindakan-tindakan kita, harus hidup di dalam perbuatan kita, Bapak Ibu. Harus hidup di dalam keseharian kita, apa yang kita lakukan, itu iman percaya. Maka dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh, mati Bapak Ibu. Nah, ternyata kesetiaan kita dari hari ke hari, ya kan, berbicara iman ini, ya, dalam tindakan, dalam perbuatan kita, kesetiaan yang kita lakukan untuk hal itu dari hari ke hari, ini akan menentukan kualitas iman itu sendiri, akan menentukan pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu. Jadi, nah perhatikan, kalau minggu ini kita ibadah, minggu berikut kita harus berjuang. Termasuk ibadah juga. Nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, masalah itu kapan selesai? Nggak akan selesai, Bapak Ibu. Saya mau katakan, kita mau cari damai di dunia ini, nggak ada, Bapak Ibu. Nggak akan kita ketemu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cari di mana? Hanya di dalam Tuhan Yesus itu ada damai sejati. Ada damai sejati. Nah, kita buktikan itu dengan apa? Kesetiaan kita. Kesetiaan kita. Ya. Hari lepas hari. Hari lepas hari. Karena banyak anak Tuhan yang gak setia, Bapak Ibu. Memang di KTP itu Kristen, ya kan? Besar-besar lagi itu Kristen. Tapi kalau berbicara setia, aduh, ini setengah mati, Bapak Ibu. Sayangnya kita gak bisa dengar suara malaikat langsung kan. Kalau kita dengar suara malaikat langsung itu, paling sepanjang jalan kita dengar, ini parah ini. Sepanjang jalan kita dengar itu. Karena katanya Kristen, karena katanya orang beriman, tapi gak ada kesetiaan sama sekali. Gak ada kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, ini integritas kan. Ini berbicara sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Dengan tekun kita lakukan, ya. Karena apa? Saat kita mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang berkenan,
Kita terus belajar Bapak Ibu, ya. Belajar dari hari ke hari, belajar firman Tuhan, ya. Bagaimana belajar hidup benar. Amin. Bagaimana terus belajar hidup jujur. Amin. Bagaimana untuk belajar untuk tidak menyentuh hal-hal yang salah. Itu belajar. Kalau kita terus belajar, terus berusaha untuk melakukan hal yang dengan setia, hal-hal yang tadi yang berkenan di hadapan Tuhan, maka itu yang Tuhan mau. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saya rasakan Bapak Ibu. Bahkan bukan mungkin Bapak Ibu pun rasakan. Kita mencari Tuhan, ya kan? Kita melakukan sesuatu yang benar, amin. Kita melakukan sesuatu yang baik dengan hidup jujur, tapi keadaan itu tidak seperti yang kita harapkan. Benar kan? Keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya apa Bapak Ibu? Saya sudah cari Tuhan, kok hidup saya begini. Karena begitu Bapak Ibu. Karena bisa muncul seperti itu. Saya kok sudah cari Tuhan ya, tapi sepertinya tetangga itu lebih bersukacita dari saya. Saya sudah berusaha hidup jujur, tapi kok saya ditipu. Saya sudah berusaha hidup benar, tapi kok susah ya Tuhan. Nah maka ini yang membuat orang akhirnya kendor iman. Ini yang membuat orang akhirnya mulai meragukan Tuhan. Sudah bertekun, sudah mulai setia, tidak mengubah keadaan. Ini tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya apa? Wah ini tandanya Tuhan tak menyertai. Salah Bapak Ibu. Ini tandanya apa? Ini tandanya kita sudah mulai diajar Tuhan untuk dewasa. Amin. Untuk dewasa. Bapak Ibu perhatikan anak-anak. Saat dia mulai belajar, baru mau mulai belajar berjalan, kita orang tua pasti akan tuntun dia. Benar? Kita akan tuntun dia, ya perhatikan dia. Jangan sampai jatuh. Tapi apakah seperti itu selamanya? Tidak. Kita orang tua akan membiarkan anak kita walaupun jatuh, kita perhatikan, tidak sampai tergeletak. Karena orang tua mau anak itu bisa jalan, anak itu bisa dewasa, anak itu bisa mandiri. Nah sering kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, yang apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataan yang kita mau. Ya, ingat itu proses yang Tuhan izinkan untuk kita bisa dewasa. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita kendor Bapak Ibu. Jangan sampai. Karena kita mau gak terjadi, karena kita sudah setia berdoa, tapi kok kehidupan akhirnya tidak seperti yang kita harapkan, kita mulai cari kesenangan lain. Nah malaikat ngomong lagi, ini bahaya ini. Kita mulai cari kesenangan lain Bapak Ibu. Kita sudah mulai menyimpang lagi. Lebih enak ini kalau kita nonton bola saja gitu ya. Kemarin kan baru Piala Dunia ya. Ya enggak? Ya. Ada yang nonton sampai pagi? Pasti banyak ya. Nonton sampai pagi. Maka paginya itu hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Ya. Uji saja gitu ya. Ya. Bangun masih doa enggak gitu ya. Aduh, karena Tuhan sudah enggak jawab-jawab, sudahlah ya. Cari kesenangan yang lain Bapak Ibu. Cari sesuatu yang membuat dia dihargai. Cari sesuatu yang membuat dia merasa senang gitu. Ini mulai menyimpang ya. Ini mulai hal-hal yang akhirnya kita masuk dalam jebakan iblis ya. Apa itu? Kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Orang sering katakan begini, kita kan masih di dunia ini.
Wajar saja kita menikmati hal dunia. Pernah nggak dengar seperti itu? Ya. Kita masih di dunia, kita wajar menikmati kesenangan dunia. Alkitab mau katakan itu nggak wajar. Nggak wajar. Bukan berarti kita, maaf ya, kayak monyet gitu ya, ya di hutan. Tapi monyet saja suka pisang, ya kan? Artinya kita manusia kan punya banyak hal gitu, punya pemikiran yang luas gitu ya, punya kesenangan juga gitu. Tapi Alkitab katakan di dunia ini segala sesuatu itu sudah jatuh dalam dosa. Iblis sudah melencengkan semuanya. Jadi apa? Kita nggak bisa mengharapkan kesenangan dunia. Yang harus kita jadikan satu-satunya kesenangan kita itu cuma Tuhan. Amin. Tuhan saja. Nah, ngomong begini juga agak susah kalau kita nggak belajar. Agak susah. Ayo, lebih senang mana? Nonton Piala Dunia final atau berdoa? Wah Pak, itu kan beda Pak ya. Itu kesenangan, ya kan? Itu kesenangan, itu hobi gitu ya. Ya, di dalam pikiran kadang orang bilang ya itu hal yang berbeda gitu, hal yang berbeda. Tidak bisa kita bandingkan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi suatu saat Bapak Ibu terus memilih itu. Saya nggak larang orang nonton Piala Dunia. Saya sempat nonton juga kemarin final, walaupun hanya babak pertama. Babak kedua sudah nggak nonton. Pikirnya sudahlah, Argentina sudah menang. Ternyata serunya katanya di babak kedua. Perlawanan namanya Prancis gitu ya. Saya nggak larang kita nonton seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang menjadikan itu satu-satunya kesenangan. Nah, ini yang bahaya. Artinya gini, waduh kalau nggak nonton sepertinya akhir dari hidup. Itu kiamat sudah, ya kan? Wah kalau nggak nonton sepertinya ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Itu sukacitanya nggak ada. Itu rasa tertuduh dan lain sebagainya. Nah ini dia nggak menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesenangan. Bapak Ibu kan tahu ya, saya di rumah itu punya akuarium ya. Bapak Ibu tahu kan saya suka ikan juga kan? Ya, maksud tahu ya. Ya. Nah, ada saatnya beberapa kali saya bilang, aduh, ikan ini kita jual saja ya Maya. Cuma saya kan orang yang kurang bisa untuk menjual barang gitu, barang pribadi seperti itu ya. Kayak akuarium nih, mau dijual, diposting atau dibawa kemana, itu agak gimana gitu. Beda dengan kayaknya tadi malam saya tahu si Sarah gitu. Sarah dibelikan apa gitu dari online, itu dia tawarin ke teman-temannya, dia jual ke teman-temannya. Maurin datang ke mamanya minta duit mau beli sesuatu dari Sarah gitu. Bahwa ini pedagang ini pebisnis ini. Kita kan nggak tega ya, gitu ya, karena seperti itu ya, nggak tega. Kok dia tega gitu ya? Ini diambil dari siapa ini? Oh ada Cinanya. Saya baru ingat kakek Nes itu ada Cinanya. Wah ini dari kakek Nes ini. Ya, kan kita punya ya seperti itu hal-hal yang kita bangga, yang kita senangi gitu. Bagaimana kalau itu nggak ada? Ya, waktu lalu saya putuskan kita singkirkan semua ini. Mulai kita kosongkan, ya kan, taruh di belakang gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau yang mau akuarium ada di sana, yang bekas-bekas. Ya, tapi jangan sampai jadi kayak saya, jadi lama gitu banyak akuariumnya. Ya, kita kan mulai berubah ya toh. Kita kan punya monster dalam diri kita. Monster itu berbicara apa? Kesenangan yang Tuhan tidak nikmati. Kesenangan yang hanya kita nikmati tapi Tuhan tidak nikmati. Bahkan kesenangan itu kita menduakan Tuhan. Sering kita meninggalkan Tuhan. Sering kita mengabaikan tanggung jawab yang lain. Nah tinggal Bapak Ibu yang tahu apa itu ya. Kalau saya salah satunya ya itu tadi, ya kan. Akhirnya tak singkirkan satu-satu. Nah tadi malam tiba-tiba masih ada satu.
Masih ada satu yang besar gitu ya. Tiba-tiba dia keluar air dari tempat yang nggak semestinya. Artinya bocor gitu ya. Bocor. Ya di situ banyak ikannya gitu. Ya sudahlah, saya bilang, masukkan. Memang ini mau harus dihabiskan ini ya. Ini menyita waktu, ini menyita biaya dan lain sebagainya. Dan seharusnya kesenangan saya tidak terikat dengan itu. Ya. Seharusnya kesenangan saya tidak dipengaruhi oleh itu. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu. Tidak mencintai dunia, ya. Jangan jadi hamba uang. Nah ini, melepaskan segala kesenangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin saya pelayanan sama Pak Hengki, sama Pak Fernandes ke Longhubung, ya. Saya menyampaikan hal ini ya, tentang kesetiaan juga. Karena ini tema besar kita tentang kesetiaan. Setia sampai akhir Bapak Ibu ya. Nah ada 3 hal saja Bapak Ibu. Yang terakhir yang saya mau ingatkan dan sama-sama kita mau pelajari. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit lagi ya kan. Kita Natal ini kan setahun sekali. Setahun sekali ya. Nanti habis Natal juga kita langsung makan juga ya kan. Jadi ada tenaga gitu ya. Yang undang pemilik hotel ini undang kita untuk makan di depan. Jadi kita keluar sini nanti ada disediakan. Tapi jam 12 Bapak Ibu. Wah, masih ada waktu lah ya, kita ulur sedikit lah. Setelah itu masih ada lagi. Nah, masih ada di Belempung sana. Iya ya. Wah, di Belempung masih ada. Hah? Nah, Belempung duluan. Dari Belempung baru kita ke Bingung lagi. Nah, di Bingung saya sudah ada bocoran itu menunya apa. Tapi biar nanti tahu sendirilah ya. Saya kalau nggak pergi juga. Nah itu, jadi nggak apa-apa, kita agak molor dikit ya. Jadi berbicara kesetiaan, ada 3 hal Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu mau berjuang untuk setia, Bapak Ibu bisa lihat ini dalam diri Bapak Ibu. Apakah ini ada atau tidak? Ya. Yang pertama itu berbicara tentang setia harus dimulai dari perkara-perkara kecil. Amin. Lukas 16 ayat 10. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Tuhan akan mempercayakan. Wah, mati ya LCD-nya. Perkara besar katanya ya. Tapi kita harus setia dalam perkara kecil. Yang dimaksud dengan perkara kecil sini apa? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan perkara kecil ini apa? Ya. Coba kita lihat di dalam Lukas deh. Lukas 16. Ya, dari tadi kita belum ada buka ya. Lukas 16 ayat 10. Oke. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa ini perkara kecil? Apa ini perkara besar? Ya, itu kan jadi pertanyaan kita. Ayat berikut. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu harta sesungguhnya? Nah, perkara kecil ini berbicara tentang apa? Tak uang. Uang itu perkara kecil. Harta itu perkara kecil. Itu Alkitab yang sampaikan. Nah, kalau gitu, kalau kita mau setia ya dalam hal-hal yang besar, terlebih dahulu, Bapak Ibu katakan di samping kiri kananmu, setia gunakan duit. Benar? Amin. Setia dalam hal-hal harta kita. Ini hal yang kecil katanya. Wah. Bapak Ibu, ya. Kita
memiliki hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan. Setia dalam setia dalam perkara besar itu apa? Ya. Kalau duit, harta itu hal yang kecil. Ya. Artinya materialistis, ya, cinta akan uang, mengasihi dunia, ini hal-hal kecil. Dan kalau orang masih memiliki ini, dia tidak mungkin setia kepada Allah dengan benar. Men? Tidak mungkin setia kepada Allah dengan benar. Ya. Tidak mungkin orang yang masih mencintai dunia dapat menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Tidak mungkin. Nah, jadi mari kita mau belajar di sini, ya. Ikatan apapun, ikatan dunia, kita mau berusaha untuk lepaskan. Ya. Kalau masalah duit juga, ini sebenarnya gampang-gampang susah juga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kita pasti paham lah. Ya bohong lah kalau kita bilang nggak butuh duit, benar nggak? Kita butuh duit. Kalau nggak punya duit, kita nggak bisa apa-apa juga. Ya. Nggak bisa apa-apa. Maka kalau di gereja itu kita harus menekankan, ya. Kita juga harus cari duit sebanyak-banyaknya, biar bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang masalahnya di sini kalau kita cinta uang, ini yang masalahnya sebenarnya. Ini yang jadi masalah kalau kita cinta uang. Kalau kita berjuang, kerja, cari duit semua, itu bagian dari tanggung jawab kita. Bagian dari tanggung jawab kita. Bapak Ibu lihat, gereja di sebelah, ini ada ketua pembangunan di sini, ada Pak Paulus. Itu nggak selesai kalau jemaat nggak ada kerjaan. Ya. Kalau jemaat nggak bekerja, ya. Itu kan gereja ya. Itu tanggung jawab kita juga kepada keluarga kita. Kalau kita nggak juga cari duit, ya, kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita. Kita harus bertanggung jawab dengan anak-anak kita, dengan studi anak-anak kita. Itu bagian tanggung jawab kita. Itu nggak bisa kita lepaskan juga. Ya, maka kan di dalam GSKI itu ada 3 nilai. Yang satu itu tanggung jawab dalam hal apa? Ya mendidik anak juga, termasuk dalam menyekolahkan anak. Tanggung jawab yang utama membuat anak itu jadi corpus delicti ya. Tapi bagian untuk membesarkan, membiayai anak, itu semua tanggung jawab orang tua. Kerja itu bagian tanggung jawab kita juga. Maka saya senang ya. Saya senang lihat anak-anak ini. Ini anak-anak muda lah, ini penerus kita lah, ya kan? Tahun depan ini resesi. Tapi bukan berarti kita resepsi. Kita enggak, bukan berarti kita resepsi, yaitu Pak Fernandes sudah bilang ya minggu kemarin ya. Bukan berarti kita resepsi gitu ya. Artinya kalau orang-orang dunia enggak ke gereja itu mereka kesusahan, belanja mahal. Wah, resesi. Kita anak Tuhan dapat diskon ya. Ke Indomaret, kamu anak siapa? Oh, saya anak Tuhan. Jelas dong, lebih jelas. GSKI Sendawar gratis. Enggak seperti itu ya. Enggak ada anak dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Bukan seperti itu ya. Anak dunia kena hujan panas, kita juga hujan panas. Harga mahal, kita juga keimbas harga mahal gitu ya. Yang harus ditekankan di situ ya, kita anak-anak Tuhan ya harus rajin hari-hari ini, harus bekerja hari-hari ini ya. Hasilkanlah duit gitu ya. Hasilkanlah uang gitu. Dengan cara yang benar. Bukan cinta uang ya. Suatu saat mungkin duit itu gak akan ada harganya lagi. Gak akan ada harganya. Suatu saat mungkin lebih berharga duit 100.000 atau 1 juta. Bisa lebih berharga itu jagung 1 biji gitu ya. Karena setengah mati dapat bahan pangan itu, makan. Ya tapi kalau di Indonesia kayaknya ya tanam jagung tumbuh semua itu. Nah mungkin resesinya seperti itu ya.
Nah Bapak Ibu, jangan cinta duit. Hanya karena duit ya sudah gak usah ke gereja. Dia lupa kalau terikat dengan duit. Itu kata Alkitab apa? Cinta akan uang apa? Akar dari segala kejahatan. Ngeri gak Bapak Ibu? Ngeri sekali. Ini hal kecil loh Bapak Ibu. Alkitab bilang ini hal kecil, tapi ini bahaya. Kalau kita cinta uang, bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Kita akan lupa akan Tuhan. Lupa akan Tuhan. Kita akan terbentur ke sana kemari. Kalau kita terus mencintai Tuhan, kita akan diproses itu luar biasa. Kita akan diproses itu luar biasa. Tapi itu bagian dari kasih Tuhan kepada kita. Bagian dari anugerah Tuhan itu kepada kita. Itu bukan akhir dari hidup atau akhir dari dunia, bukan. Ya. Itu anugerah, itu berkat. Amin. Maka kita sering bilang, ya, pergumulan, masalah itu berkat. Amin. Mari sampaikan di kiri kanan, masalah itu berkat. Amin. Masalah itu berkat. Yang penting jangan cinta duit, ya. Jangan cinta uang. Ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, kesetiaan haruslah kesetiaan yang tidak bersyarat. Amin. Enggak bersyarat Bapak Ibu. Ya. Kesetiaan yang tidak bersyarat. Jangan kita datang ke Tuhan, ada syaratnya Tuhan. Ya. Saya mau rajin beribadah, saya mau rajin ke gereja, ada syaratnya Tuhan. Tuhan harus berkati saya dulu, pekerjaan saya harus sukses. Ini malaikat bilang juga, ini masalah ini. Pekerjaan saya harus sukses dulu, baru saya datang. Nah ini bersyarat. Tuhan, saya mau hidup benar, tapi tuh teman di kantor itu Tuhan tampar dulu dia. Tuhan buat sakit dulu dia, ya sakit hati saya Tuhan setiap lihat dia. Saya terus dipermainkan dia. Nah ini enggak begitu. Ya. Kesetiaan tanpa syarat, Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan susah tetap setia. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit tetap setia. Dalam keadaan berkelimpahan nih, duit banyak. Wah setia gak? Setia gak kalau duit banyak? Belum tentu setia. Karena banyak yang orang punya duit juga, akhirnya apa? Punya kesenangan sendiri, tinggalkan Tuhan. Tapi kan itu hanya akal-akalan manusia, ya enggak? Tuhan kalau saya sudah punya banyak duit, saya setia. Akhirnya dikasih duit, dia gak setia lagi sama Tuhan. Jangankan sama Tuhan, sama istri sendiri dia gak setia. Dia lihat, waduh di setiap tempat ada ternyata. Dia akhirnya punya pengertian setia yang berbeda. Setiap tempat ada, itu setianya dia. Ternyata di sini ada punya wanita, di sana punya wanita. Karena banyak duit. Oke, ternyata Tuhan hajar lagi. Waduh, habis lagi, janji lagi. Pas habis, Tuhan kok begini lagi, ya kan? Menuntut sama Tuhan, menuntut kesetiaan Tuhan, padahal pribadinya sendiri tidak setia. Tapi bukan berarti setiap masalah yang terjadi karena kita tidak setia. Paham gak ya? Paham ya? Bukan berarti setiap masalah yang terjadi itu karena kita tidak setia. Saya kan sudah bilang dari awal, kadang kita setia terus, tapi kok susah sekarang ya? Itu kita lagi naik, bukan naik angkot, naik kelas. Kita lagi naik kelas, iman kita lagi bertumbuh Bapak Ibu. Kita lagi di-upgrade sama Tuhan. Maka setialah. Harus setia tanpa syarat. Tanpa syarat. Wah, kalau sudah bilang tanpa syarat, ini tidak ada embel-embel lain lagi. Setialah. Saya senang sekali ya.
kalau lihat setiap hari Minggu itu bisa banyak begini. Ya. Ya, setiap hari Minggu ada semuanya. Tapi kayak kakek Enes ini harus balik ini ke GBI ini ya. Ya, setia lagi sana kakek Enes sama Enes ya. Bapak Ibu yang lain yang jemaat sini, mari setia datang ke gereja. Ini hal kecil ya. Ya, tapi akan jadi hal besar saat kita benar-benar setia. Nah, ini luar biasa. Ya. Tanpa syarat. Amin. Aduh, musik di situ ini masa cuma kajon ya. Kita sering ya musik di sini cuma kajon. Aduh, saya nggak mau ke situ lagi. Masa hari ini drum, besok kajon sendiri. Jangan dipengaruhi dengan hal seperti itu kalau iman kita mau bertumbuh gitu ya. Kan di sini kita mau belajar kebenaran, ya, belajar kebenaran. Dampaknya apa? Dampaknya itu kepada pribadi kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, Bapak Ibu, keluarga kita. Dan dampak ini akan ada di jemaat. Saya katakan Bapak Ibu, jangan tinggalkan persekutuan. Itu hal yang mungkin yang biasa kita lihat saja, ya kan? Itu hal yang biasa kita lihat. Hal-hal yang sederhana, ya. Kesetiaan yang tidak bersyarat. Yang terakhir Bapak Ibu, kesetiaan kita kepada Tuhan ini kesetiaan sampai akhir atau sampai mati, ya kan? Sampai mati sama Tuhan. Maka seperti Arga nih dengan Marcella nih, mereka sudah janji nikah kan, akan setia sampai maut yang memisahkan, ya. Kalau dari sudut pandang seperti ini, manusia nggak setia. Contohnya, Arga nggak setia sama Marcella, gitu ya, ya. Atau Marcella nggak setia. Ini contoh ya, nggak akan terjadi toh. Ya, nggak setia ya. Bagaimana kita mau setia sama Tuhan gitu ya? Sama pasangan saja kita nggak setia. Kita bicara jauh setia sama Tuhan, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, artinya apa? Ternyata kita masih harus terus belajar. Setia dalam hal kecil, terus ya, tanpa syarat, terus sampai akhir hidup kita. Wah, maka itu luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 ayat 10. Ini ayat terakhir Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah memang kelamaan jadinya. Wahyu 2 ayat 10 Bapak Ibu. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu hal yang luar biasa yang kita tuju Bapak Ibu. Keselamatan kekal bersama Tuhan. Amin. Hidup kekal bersama Tuhan. Saya sering kali sampaikan, bukan hanya 1 tahun hidup kekal, bukan hanya 10 tahun atau 1000 tahun tak berujung. Di bumi ini kita punya waktu. Di bumi ini kita ada timingnya, ada masanya kita ada. Tapi di kekekalan bersama Tuhan itu selamanya, selamanya. Ya, tahun 2022 kita akan akhir. Natal kita masuk di tahun 2022 ini. Kita nggak akan tahu tahun 2023. Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu bagaimana keadaan kita di tahun 2023. Tidak ada. Tahun 2021 kita merayakan Natal, masih ingat? Kita nggak tahu kan apa yang terjadi di 2022. Tapi kita tetap kuat sampai sekarang. Ini bukti kesetiaan Bapak Ibu. Ini bukti kesetiaan Bapak Ibu. Ya, tantangan demi tantangan untuk kedewasaan kita alami. Maka tetaplah setia. Tetaplah setia. Kalau dari pandangan dunia, dari pandangan ahli-ahli mengatakan
bahwa dunia ini akan semakin sulit. Artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Jangan kita balik, nggak benar itu salah. Mereka sudah ahli kok di situ. Mereka sudah ahli di dalam bidang itu. Artinya apa? Kita jaga-jagalah sekarang, ya? Kita jaga-jagalah. Kita sudah melewati pandemi COVID-19. Kita nggak tahu kan ada seperti itu. Kita nggak tahu kan ada tetangga kita yang sudah meninggal duluan gara-gara itu. Waktu itu singkat. Maka mari 2022 ini di Natal ini kita ingat kembali. Mari setialah. Itu hal yang berharga, ya. Hal yang berharga. Kesetiaan kita itu menentukan kualitas iman kita. Sekali lagi, kesetiaan kita menentukan kedewasaan rohani kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.